Oke, udah mulai. Halo, selamat sore ya. Nih hari Minggu. Eh, Bentar lagi seperti biasa daily olahraga atau workout atau latihan walaupun mungkin cuma jalan kaki. Nanti hari ini agak sorean. Tapi sebelumnya mungkin istilahnya breakfasting ya. Breakfast bukan dalam arti sarapan, tapi break atau menyelesaikan puasa. Breakfasting, fasting kan puasa kan ya. Dan itu ternyata breakfast itu ya bisa diartikan buka puasa, seperti buka puasa. Kenapa kalau pagi itu kita sarapan disebut breakfast ya? Karena selama kita tidur kita puasa kan, makanya ketika itu kita sarapan, ketika kita sarapan ya kita ya berbuka puasa dari puasa, karena tidur kan enggak makan enggak minum, kecuali lindur ya, enggak tahu. Oke, yuk sekarang kita breakfasting. Oke, mungkin semacam spill lauk saya itu kayak apa ya. Oke. Sebagai penderita diabetes, oke. Saya ini ada sayurnya mungkin tidak jelas ya. Ini ada bakso, ada brokoli putih. Bener ya ini brokoli putih? Iya. Apa namanya? Kembang kol, kayak brokoli tapi warnanya putih. Terus kemudian sama telur berapa biji nih? 3 biji ya. 3 biji ceplok di mata sapi. Oke, mungkin ada minyaknya, tapi kan karena goreng sendiri pastinya pastinya minyak baru kan, jadi ya insya Allah sehat lah ya. Terus apa lagi ya? Oke, sayuran ada, walaupun ini ada ultra processing foodnya juga nih, bakso, tapi ya biarin aja, enggak berlebihan. Kayaknya semuanya biarin aja, tapi ya adanya seperti itu. Karena kalau mau makanan yang yang bukan ultra proses, real food ya, real food itu untuk zaman hari ini, apalagi yang bukan petani mungkin, atau yang tidak punya halaman untuk nanam itu agak sulit mau nangkep, enggak melihara sapi, mau beli daging sapi. Ya ada sih, kalau cuma beli 100-200 gram itu mungkin masih bisa kecukupan atau ada. Tapi ya enggak mudah ya, atau mungkin harus ke pasar terus dan lain sebagainya. Jadi ya paling enggak minimal telur aja kali ya. Terus sebetulnya ada juga sih real food, cuma kadang-kadang kasihan juga. Itu ada 3 ekor kucing cuma kan katanya enggak boleh, apalagi saya sayang banget itu sama si 3 kucingnya. Nama kucingnya yang induknya itu, kucing saya udah lama banget, sejak tahun 2000 COVID itu tahun berapa ya, 2022, sekarang 2026, berarti udah berapa tahun, udah beranak beberapa kali. Dan ini anak yang terakhir ada 2 ekor yang dibawa, namanya Cipu dan Capi. Oke, saya sambil makan ya. Namanya Cipu dan Capi. Kenapa namanya Cipu? Walaupun Cipu itu mungkin dinamain Cipu karena warnanya agak putih, walaupun sebetulnya abu-abu, cuma mungkin di TikTok saya juga pernah saya share juga sih. Di depan kayaknya ada kucing atau apa ya yang tadi si Capi keluar ya? Enggak, ada di luar atau ada di dalam? Kayaknya yang lewat pintu, cuma enggak ngeong-ngeong sih. Nah, Capi itu karena Cipu itu sebetulnya belang abu-abu, kayak kucing motif mujair gitu, abu-abu. Atau kalau orang Jawa bilang itu kembang benguk, cuma karena putihnya jauh lebih putih, jadi mirip-mirip lah sama harimau putih, tapi mirip aja sih, enggak persis. Terus itu makanya Cipu. Nah, sementara yang satunya karena belang-belang hitam putih itu
seperti mengingatkan sama sapi perah. Tahu kan sapi perah itu? Nah, sapi perah itu jadi ya udah sapi dari kata sapi sebetulnya, dari kata entah mereka belum. Oke, sorry, saya sambil makan. Tadi udah saya spill makanannya. Terus katanya yang bagus tuh kalau makan tuh kayaknya, terutama untuk yang meminimalisir gula darah ya, baik itu yang memang belum diabetes ataupun yang sudah diabetes, terutama tahapannya tuh katanya sayur dulu. Yang pertama sayuran dulu, terus habis sayuran dulu mungkin habis itu protein dulu. Nah, kalau misalnya di sana ada karbo itu sebetulnya bisa semacam, kalau misalnya kerupuk itu konon kabarnya juga masuk ke karbo ya. Oh ya, thank you yang teman-teman yang barusan mampir ya. Maaf saya enggak nyapa, ngomong sendiri. Tadi sampai mana tadi? Oh ya, sayur dulu, terus terus proteinnya atau lauk sebelumnya ikan, telur atau daging, itu nomor 2. Baru yang paling akhir itu karbonya. Dan itu kenapa yang terakhir karbonya ya. Karbo juga jangan thank you juga give-nya. Karbo juga jangan enggak terus misalnya ada nasi putih terus nasi putihnya itu gundul, enggak Pak, bukan kayak gitu. Mungkin ya sisakan lauk, tapi yang pertama itu yang penting, yang melandasi awalnya itu sayurnya. Dan ternyata benar udah beberapa bulan ya, mungkin sekitar setengah tahunan saya nyoba. Memang sih enggak full sepenuhnya itu tanpa karbo ya, enggak menghindari karbo, enggak meminimalisir banget karbo. Nah, itu ternyata kalau kita enggak makan karbo atau mungkin taruhlah enggak makan nasi, itu ada yang bilang apa yang enggak kenyang ya, apa kenyang ya. Ternyata kalau sayurannya itu setengah piring atau ya setengah piring lah, itu kenyang kok. Ternyata kenyang. Terus proteinnya juga cukup, misalnya telur minimal 2 gitu, sayur sama telur gitu misalnya, itu ternyata kenyang banget. Dan istimewanya kita enggak lapar, kita enggak lapar lagi, kecuali kita mungkin mencium bau makanan yang enak gitu kan. Tapi di sisi lain gitu, kalau kita biasa aja satu cukup kenyang. Dan yang paling penting ini kalau pas tengah siang itu ndak ngantuk, ndak seperti ketika kita habis makan makanan Padang gitu kan, nasinya banyak, itu pasti ngantuk. Kalau orang bilang sih itu sebetulnya gulanya naik tinggi terus anjlok. Nah, ini namanya Astro, dulu namanya Kaneki, sempat diadopsi sama adik ipar saya, terus dinamai Astro karena beranak terus. Dan saya kebetulan udah punya rumah yang layak untuk cukup lah untuk kandang kucing. Akhirnya saya jadikanlah rumah itu untuk kandang kucing dan kami numpang di kandang kucing. Oke. Sampai mana itu? Oh, kenapa ngantuk? Ya, tadi kayaknya sapi mau masuk sih. Oh, si Cipu rupanya. Tidak kelihatan. Oke. Kalau katanya sih, mungkin teman-teman juga sering ya dengar dari mungkin dari YouTube, di TikTok gitu kan. Itu
konon kabarnya itu katanya begitu habis kena nasi itu, ini untuk nasinya aja ya, gula darah itu konon kabarnya baik itu diabetes maupun tidak diabetes, gula darah itu naik banget tinggi. Cuma kebetulan habis itu kayak katanya sih terus anjlok gitu, apa ya ada istilah tapi bukan istilah ilmiah, sugar crash gitu, apa namanya, gulanya langsung turun anjlok ya. Kalau apa namanya diabetes sih seanjlok-anjloknya gula darah tetap tinggi ya. Nah di situ muncul rasa lapar. Makanya konon kabarnya itu kalau teman-teman mungkin pernah ikut kayak seminar yang nginep-nginep di hotel itu loh, nah itu biasanya kan pasti pagi-pagi udah sarapan, nasinya banyak banget. Misalnya makan sarapan pakai nasinya banyak. 2 jam kemudian itu biasanya langsung lapar. Itu biasanya langsung lapar. Makanya sudah sarapan, materi ada seminar gitu kan, jam 10 itu pasti ada acara coffee break, snack dan kopi, alasannya buat biar nggak ngantuk. Tapi pada saat itu ternyata setelah pagi makan 2 jam kemudian atau 2 atau 3 jam kemudian kita udah lapar banget. Jadi rasa laparnya tuh apa namanya, kerasa banget. Terus kita harus makan, kita butuh doping, berarti kita lapar, kita harus makan. Terus kita makan, ada coffee break biasanya pasti ada snack ya, ada kue-kue yang konon kabarnya kalorinya tinggi dan itu pasti mengandung banyak gandum, karbo itu. Udah nanti leb kita mungkin makan bisa 3-4 potong. Kalau zaman saya dulu belum menyadari diabetes gitu, makan pasti 4 makan, walaupun ngopinya udah sampai 2-3 kali ngopi ya. Kopinya tentu saja kopi yang relatif manis, minum kopi 4 cangkir gitu misalnya. Itu deh, kira jam 10. Nah, udah jam 12 atau jam setengah 1 udah mulai lapar. Dan kalau saya pribadi, yang pagi itu aja tidak lama kemudian selama proses mendengarkan materi seminar itu udah ngantuk. Nggak tahu Anda juga pernah ngalamin itu atau enggak? Ngantuk dan cepet lapar, cepet pengen diisi lagi. Nah itu sebetulnya ternyata yang bikin kita ngerasa lapar terus kemudian ya kacau ahli-ahli gizi ya. Jadi itu karbo itu memancing, kayak naik gulanya terus turun tuh mancing rasa lapar. Masalah lapar, ngantuk, lemes dan lain sebagainya. Oke, makasih ya, ada donat sama kopinya ya, bro. Dalam sehari itu pasti kita akan makan berulang-ulang, makan yang bikin kenyang gitu. Udah, akhirnya kalori berlebih ya. Kalau kayak saya akhirnya jadi diabetes. Ketika diabetes juga justru karena ada istilah namanya resistensi insulin, makanan gula dan tidak bisa kita serap tubuh, akhirnya tubuh makan lemak. Jadinya ini terus jadi kurus. Kan ada diabetes yang tetap gendut gitu, terus juga atau jadi kurusnya cepet gitu. Nah lemak kita yang dimakan ternyata, karena dia tidak merasa bisa insulinnya banyak, tapi sel-sel otot dan lain sebagainya top. Enggak, aku enggak mau ngisap gula, aku mau makan yang lain. Aku bosan dengan gula yang terlalu banyak. Nah begitu. Jadi yang paling berat saat ini sebetulnya kalau pola makan itu mungkin udah agak terbiasa, walaupun masih pengen gitu kan. Nah tapi
ternyata selain pola makan ada dua berikutnya olahraga. Nah, olahraga karena mungkin karena saya sudah cukup berusia ya, jadi lutut sering masih pegel, terus khawatirnya kalau malah bikin cedera. Misalnya kenapa kok enggak lari, akhirnya saya jalannya jalan kaki aja, dan beberapa kali ya misalnya seperti angkat beban kayak ginian gitu sebelum. Nah, karena lari kabarnya juga ngabisin otot, sementara lemak saya udah enggak ada karena kemarin dihisap pada saat diabetes, waktunya numbuhkan otot. Nah, otot tuh konon kabarnya 60% dari otot itu konon kabarnya menyerap 60% gula tanpa perlu butuh insulin yang terlalu banyak, konon kabarnya seperti itu. Nah, yang terakhir nih yang saya belum bicara, tidur teratur dan tidurnya itu benar. Bukan belum bisa sih, tapi nggak pernah itu pola itu udah jalan kaki udah pernah kok jalan kaki tidur itu bener, cuma sekali aja pola tidur itu berubah, sering kita jadi tidurnya terlalu malam, bangunnya siang pasti. Atau kalau misalnya tidur kita terlalu malam tapi pagi ada kegiatan, mau nggak mau lah akhirnya tidur kita itu pendek waktunya, nggak sempat ngalami deep sleep yang lama. Akhirnya itu kayaknya membuat sadar nggak sadar itu membuat stres itu katanya ningkatin hormon kortisol ya, hormon stres. Nah, kortisol muncul, konon kabarnya hati mengeluarkan gula walaupun kita tidak makan. Makanya sering kali bangun tidur itu gula darahnya tetap tinggi, apalagi tuh kalau ditutup ketutupan enggak, ini enggak. Itu Astro itu suka kayak gitu, dia maunya kuning telur ya, air banyak. Sampai mau pagi gula darah tinggi. Nah, kalau misalnya tinggi terus kan butuh obat, butuh apa. Saya akhirnya karena biar nggak tinggi terus, tapi ya relatif agak stabil. Kalau bagi saya di bawah 200 itu pengennya sih terus gampang normal ya, di bawah 110, cuma 150, 180 asal nggak lebih dari 200 untuk ukuran saya sendiri, untuk ukuran subjektif saya itu udah lumayan lah, maksudnya udah cukup terkendali lah. Ya, itu dia bagian akhir protein atau telur. Nah, seperti itu. Nggak tahu ini mah edukasi atau enggak, cuma ya kebetulan karena makan, kebetulan karena habis makan ini nanti mau jalan kaki. Saya biasanya jalan kakinya kurang lebih 1 jam. Nah, kalau 1 jam itu pace-nya, kalau orang lari biasanya ada pace atau sering dikatakan pace atau kecepatan berapa kilo per menit. Kalau misalnya 15 menit itu dapat 1 kilo itu udah cukup bagus. Makanya 1 jam biasanya paling mudah saya itu untuk yang latihan saja ya, itu udah dapat 4 kilo. 4 kilo itu udah dapat kurang lebih dari 6.000 langkah, kecuali yang untuk latihan itu aja. Nah, terus ya itu saya rasa udah cukup, dan itu kalau mungkin diukur sama kalori, saya udah membakar 250 kalori lebih. Nah, nanti untuk kalori yang lainnya biar sampai saya ngasih standar harus 500 kalori atau syukur-syukur lebih.
apa namanya, untuk membakar 5 kalori itu biasanya itu tadi untuk nambahnya ini, terus kemudian apa namanya, gaming, terus ya pokoknya yang bisa dianggap olahraga lah, mungkin function itu kayak push up, squats dan lain-lain. Nah itulah kira-kira. Oh ya, kita biasanya kalau kita dalam kondisi yang normal itu kita sering makan tiap harinya itu 3.000 kalori, tapi saya berusaha untuk makan itu ya paling enggak kurang dari, untuk dari karbonnya mungkin berapa, tapi kalau untuk dari semuanya kok bisa itu protein sama sayur lah untuk ada untuk kalori ya, karena itu tadi untuk pengendalian gula darah. Terus saya masih pengen bisa terkendali atau taruhlah katakan diabetesnya sembuh normal lagi, itu dengan membentuk otot. Nah walaupun ototnya tidak usah besar atau kecil, yang penting otot itu bisa menyerap gula. Terus konon kabarnya lagi otot itu bisa melindungi tulang-tulang yang apa namanya, yang berbahaya, tulang yang paling kuat. Orang-orang bilang tulang femur ya. Nah orang-orang bilang tulang femur. Nah itu yang sering kali menentukan ketika orang sudah tua itu gampang kepleset, gampang patah, gampang cedera, apalagi ketika maaf kita tidak ingin kayak misalnya stroke, jatuh di kamar mandi, lalu kemudian keseimbangan kita berkurang. Nah walaupun mungkin saya juga agak telat di usia 50 ini, saya baru bukan 50, saya sejak 49, karena kebetulan saya sadar ini baru setahun memang. Ya saya pengen nanti ya walaupun tidak sebesar Ade Rai, tapi adalah otot itu jauh lebih banyak dibandingkan lemaknya. Nah nanti lemak-lemak yang habis itu, mumpung lemaknya udah banyak yang habis karena diabetes kemarin ya, ini pengen saya ininya ganti apa namanya, yang keriput-keriput ini karena lemaknya hilang. Nah yang keriput-keriput ini nanti bukan terisi lemak tapi terisi otot, pengennya gitu. Nah makanya kalau misalnya doain ya biar bisa mencapai itu, biar apa namanya, biar cita-cita saya untuk istilahnya remisi diabetes atau sembuh dari diabetes itu bisa terjadi. Dengan menurut keyakinan saya bisa sembuh dengan diabetes. Makanya kalau saya tidak yakin, tidak akan saya jalani, tidak akan sesemangat itu saya menjalani olahraga, lalu kemudian diet, lalu kemudian apa namanya, makan yang kayak gini ya, karena memang sesekali lah kalau pas ada rezeki mungkin makan steak, tapi paling enggak minimal yang paling terjangkau telur. Kebetulan telur juga sejak kecil saya juga banyak makan telur, cuma pada waktu masih kecil karena kebanyakan telur protein berlebih bisa jadi bisulan. Cuma hari ini ternyata kalau telur itu dibakar ya aman-aman aja, dan konon kabarnya pada saat istirahat bisa membentuk otot. Kalau latihan, pada saat latihan otot itu katanya sih tidak apa namanya, tidak terbentuk, tapi terbentuknya itu malah justru pada saat kita tidur. Nah itu tadi, tidur yang paling bagi saya paling agak cukup sulit untuk tidur yang baik atau tidur yang cukup panjang dan tidur pada waktu yang tepat. Nanti banget selesai saya habis makan, kita nanti off dulu. Cuma udah kan ya, off dulu udah. Oke. Ini ikut live enggak Astro? Nah ini kelihatan dikit-dikit. Oke, nah ini saya coba olahraga paling enggak 1 jam. Nah nanti kalau sempat akhirnya nanti mungkin live lagi kali ya nanti, kalau pengen sih. Cuma ya nggak apa-apa,
Toh nanti nih kalau misalnya untuk biar ada view-nya dan lain-lain, mungkin saya share aja kali ya. Oke. Kuning dulu. Lemak, makanya lemak sehat. Kalau saya juga suka gorengan, tapi gorengan yang kayak bakwan apa itu saya coba kurangi. Nah tapi kayak semacam kayak sama kerupuk itu luar biasa susahnya. Oke teman-teman yang mampir, makasih banget ya. Tap live juga boleh ya, karena ya live aja. Karena di TikTok saya juga udah lama nggak live. Bikin TikTok untuk mata kuliah saya juga belum mood dan belum dapat bahan yang bisa menarik. Dan begitu teman-teman, tadi ada Galaxy Bima Sakti, dia Nevanti, oke. Kan cukup kenyang juga, ada kembang sawi atau kayak brokoli tapi putih itu, bakso sama telur tiga. Semoga proteinnya cukup, semoga nanti malam saya bisa istirahat dengan bagus, jadi bisa terserap jadi otot, gula darah saya terkendali, syukur mendekati normal. Ini tidak berbicara dengan normal harus normal, karena konon kabarnya juga prosesnya panjang. Karena sempat juga waktu itu memang bahkan rata-ratanya di atas 200 itu cukup mencemaskan. Oke, habis. Oke, ini minta tolong air putih sama headset. Oke, lagi saya kadang-kadang minum obat, terus saya minum obat. Kayaknya kapsulnya banyak sekali ini ya. Kapsul ada bawang putih, kenikir, kayu manis. Kenapa banyak banget? Karena ini efektifnya ketika 5. Oh ya, ini ada, biasanya ada vitamin C, cuma ini vitamin C belum beli, makanya ini vitamin B sama vitamin K, kayak minyak ikan ya. Nah, WL ini kalau yang model kapsul kayak gini dipikir kayak obat-obatan kimia itu serem ya, kayak mau bunuh diri, ada kayak mau beti diri gitu kan. Tapi apa ini herbalnya yang apa ya, kebanyakan asal, dan juga di jalan saya harus banyak minum juga supaya zat-zat kimia dan lain sebagainya juga, termasuk gulanya juga bisa disaring ginjal dengan aman kalau banyak minum. Oke, ini gini dulu kali ya, nanti habisin saya. Oke, udah kenyang juga. Sepatu udah siap, air putih siap. Nanti saya bawa
tas kecil juga. Tes gula darah enggak ya? Enggak usah dulu lah, nanti daripada tahu tinggi nanti olahraganya terus ngoyo. Kenapa ngoyo itu apa ya bahasa Indonesia? Terlalu memaksakan kehendak, terlalu, kalau orang sekarang Gen Alpha atau Gen Z bilang ambisius, tapi ambis itu sendiri saya bayangin makhluk-makhluk yang di dasar laut itu, ada filmnya dulu, The Abyss. Karena kalau yang judulnya The Abyss itu artinya semuanya back to zero. Kenapa back to zero? Ya karena udah ambis, ya udah. Oke, nanti kalau ada kayak semacam request saya ngomongin apa, atau ini saya banyak banget tidak ngomongnya dan asik tidak ngomongnya, saya juga tidak tahu lucu atau enggak. Saya pun juga bingung mau nge-live ini apa, tapi ternyata nge-live itu ngomong saya banyak ya, padahal saya itu orangnya pendiam, pemalu. Oke. Sekarang jam berapa ini ya? Oke, udah 4:30 rupanya. Oke, udah 4:30, nanti paling enggak kalau bisa pas maghrib itu udah dapat 4 kilo atau dapat lebih dari 6.000 langkah. Oke, thank you semua. Saya off dulu. Nanti apakah kita live lagi atau enggak? Makasih juga yang masih standby di sini. Thank you banget karena perhatian kalian ya tentu saja saya butuhkan sebagai seorang yang butuh perhatian atau kurang perhatian. Oke, bye, thank you semuanya, salam. Nggak bisa dipencet. Oke, caranya gimana ya? Kasih donat. Wow. Donat. Oke, ini ternyata ini yang HP lama ternyata susah banget dipencet untuk matiin ya. Berarti paling enggak pakai ini.